Halo, selamat malam teman-teman, sahabat Bring Supply Chain Management dan juga teman-teman dari Indonesia Professional Circle. Apa kabarnya di malam hari ini? Dan masih bersama dengan saya, Efrata Deni, sebagai host pada malam hari ini. Kita akan membahas banyak hal baru di setiap minggunya. Dan khusus pada malam hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu Agile Organization. Dan pada malam hari ini juga narasumber kita adalah pakar di bidang Agile Organization, yaitu Ibu Alin Rosida Jumhana. Dan beliau adalah CEO dari Better & Co dan juga IC Agile Authorized Instructor. Dan tanpa menunggu lama lagi, kita sambut sama-sama Ibu Alin ya, atau yang biasa kita panggil dengan Sis Alin. Halo, selamat malam Sis Alin. Apa kabarnya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum semua. Baik-baik. Gimana, Bro Denny? Bro Efrata? Ya, kabar baik. Ya, gimana posisi di Jakarta ya, Sis Alin? Ya, di Jakarta. Ya, luar biasa. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang belum kenal dengan Sis Alin, mungkin bisa kenalan dulu nih Sis Alin. Silakan untuk perkenalan, menyampaikan apa saja sih kegiatannya nih, terutama sekarang lagi pada saat pandemi dan juga apa itu Better & Co. Ya, silakan Sis Alin. Oke, terima kasih Bro Efrata. Halo teman-teman semua, salam sehat buat semuanya. Saya Alin, saya dari Better & Co. Jadi organisasi kami ini bergerak di bidang consulting untuk organization effectiveness, mulai dari restructuring, remuneration design, performance management, dan hal-hal yang terkait dengan membuat organisasi menjadi lebih efektif. Nah, dalam kurun waktu mungkin 1 dekade terakhir, salah satu tren yang paling banyak diusung oleh berbagai organisasi hampir di seluruh dunia adalah agility. Bagaimana membuat organisasinya menjadi lebih agile, lebih lincah, karena ternyata sekarang perubahan itu sangat cepat terjadi. Kalau kita nggak agile, maka sangat sulit untuk mengikuti perubahan tersebut. Dan untuk bisa bertahan dalam dunia yang semakin cepat berubah, maka organisasi kita harus lebih agile. Oleh karena itu, salah satu special service offering kami juga adalah membantu organisasi melakukan transformasi menjadi agile organization. Gitu. Iya, wah luar biasa sekali ya Sis Alin. Jadi itu yang teman-teman akan pelajari Agile Organization, dan mungkin teman-teman yang dari supply chain ya udah sering dengar kata-kata Agile atau Scrum atau Lean atau Lean Agile. Wah itu banyak sekali pertanyaan nih mungkin ya. Jadi semua akan dijawab oleh Sis Alin ya. Mudah-mudahan ya. Ini pakarnya. Ini seperti biasa nih Sis Alin, kita akan masuk ke sesi yang sama-sama kita akan lakukan, yaitu menti.com ya. Jadi menti.com ini sesi interaktif dan kita udah siapkan satu pertanyaan, one word about Agile Organization. Dan teman-teman yang menonton pada saat malam ini bisa langsung involve ya, sama-sama tinggal buka saja dari handphone atau dari komputer browsernya, kemudian masuk ke www.menti.com. Nah, kemudian silakan dimasukkan kode 53167 dan bisa dijawab nih, kalau mendengar kata Agile Organization, satu kata yang terlintas di benak teman-temannya apa. Jadi silakan coba, nanti akan dibahas sama-sama oleh Sis Alin juga nih. Ya, mengenai Agile Organization. Ya, silakan teman-teman. Diketikkan, nanti kita akan bisa lihat sama-sama. Wah, ada Lean, pandemic. Nah, ini kok muncul kata pandemik ya Sis Alin nih. Kenapa nih kira-kira? Karena kita lagi di dalam kondisi pandemik. Tapi memang kita akan lihat bahwa akan banyak kedekatan kondisi saat ini dengan agility. Ya, dari agility juga. Oke. Revolusi organization. Nah, apa ini suatu revolusi kalau misalnya menerapkan agile organization, Sis Alin? Apakah suatu revolusi? Sepertinya bukan ya, tapi lebih ke walaupun transformasi dan itu nggak bisa berlangsung secara cepat. Kalau revolusi tuh kayaknya membalikan telapak tangan banget gitu kedengerannya ya, image-nya tuh. Iya. Ini jadi transformasi. Ya, kebetulan ada yang menyebut juga ya transformation, luar biasa. Kemudian ada yang mengatakan company. Nah nih, apakah kalau agile organization nih harus company ya? Apakah ya nama juga organization ya, tapi apakah bisa untuk non profit misalnya nih Sis Alin?
Bisa. Saya punya klien NGO, kemudian juga komunitas-komunitas juga banyak yang saya bina untuk mempraktekkan agile ini juga. Karena ini sebenarnya bahkan secara individu kita juga bisa melakukan agility itu. Banyak pakar-pakar agility yang bahkan menerapkan disiplin agility ini di keluarganya sendiri. Mereka pakai Scrum misalnya di keluarganya. Lucu sih sama anak-anaknya daily stand up kayak gitu. Oh iya. Jadi ada ada Scrum di dalam keluarga ya. Iya, benar. Wah, luar biasa. Dan ini ada juga yang menyebut Scrum ya. Wah, jadi teman-teman sepertinya juga selaras ya dengan yang disampaikan oleh Sis Alin. Dan Kayaknya udah pada familiar ya. ya menarik juga. Nah, ini yang agak menarik ada mengatakan flat. Nah, ini apakah flat itu agak relevan ya dengan agile? Mungkin struktur organisasi atau bagaimana sih? Struktur organisasi, betul. Jadi kalau di dalam agile nanti akan dijelaskan juga yang kita bukan masalah flat atau long karena itu tergantung kebutuhan organisasi gitu ya. Tapi ada yang namanya minimum viable bureaucracy. Jadi birokrasi seminimal mungkin gitu loh. Ya. Salah satunya dengan membuat organisasi itu kalau nggak usah berlayer-layer ya kita potong layernya gitu. Oh iya. Ya jadi, tapi muncul nih ada kata PHK. Jadi kalau apakah artinya kalau menerapkan agile organization agak ada kata PHK itu muncul ya, Salin? Nggak pakai agile juga banyak PHK mah. Oh. Bener kan? Iya. Gini, agile itu kadang orang-orang mikir bahwa menjadi lebih langsing gitu ya. Seolah-olah menjadi lebih kurus, kemudian menjadi lebih efisien gitu, efisiensi. Kalau PHK kan terkesannya efisiensi di dalam manpower cost gitu ya. Padahal enggak, ini kan bukan lagi menukar satu mobil Fortuner diganti jadi satu mobil Avanza lebih kecil, enggak. Tapi ini mungkin menukar Fortuner sama 20 Ducati misalnya. Costnya sama-sama gede tapi lebih cepet aja gitu. Iya. Boros. Ada Betul. yang bilang boros. Bahkan ada menyebut Alin nih. Wah, jadi begitu dengar agile organization memang pakarnya langsung muncul ya di situ ya. Ternyata Sis Alin. Iya, oke. Kemudian change management ya. Itu memang dibutuhkan ya untuk agile organization. Pasti dalam semua transformasi perubahan pasti dibutuhin sih yang namanya change management tuh. Oh iya. Dan transformasi ini menjadi kata yang sangat besar nih di malam ini. Jadi nomor 2-nya sepertinya boros ya. Jadi nah ini kalau udah boros baru butuh agile atau bagaimana nih? Duluan mana nih kira-kira Sisarin? Boros dulu agile atau? Agile itu bukan masalah mengefisienkan, tapi masalah seberapa efektif kita mencapai tujuan. Ya. Jadi tujuannya yang penting ya. Jadi kembali lagi ke tujuan. Iya. Kalau tujuannya masih belum agile ya hubungi dulu Sis Alin ya. Boleh. Iya. Dan ini ada mengatakan operating model ya. Nah ini apakah akan turun sampai ke level operasional atau agile ini nanti ada di level strategik saja atau bagaimana nih Sis Alin? Harus sampai operating model. Jadi operating model organisasinya bahkan sampai ways of working-nya, cara bekerjanya secara individu. Makanya ada Scrum. Scrum itu kan ways of working dan itu di tim level, di level yang paling bawah gitu. Itu tuh diatur dan dibuat sedisiplin mungkin gitu. Karena agile itu harus ada kedisiplinan. Agile tuh bukan ugal-ugalan gitu loh. Iya. Wah, ini semakin menarik nih, teman-teman ya. Ada yang mengatakan yang paling besar nih sekarang adalah upside ya, upside. Nah, upside ini kan lawan katanya downside. Kira-kira relevansinya apa ya dengan agile kira-kira? Nah, ini juga saya bingung nih. Nanti mungkin ada teman yang bisa elaborate antara upside sama downside-nya apanya nih gitu. Iya, dan ada yang menarik juga better co ya. Nah, ini memang kalau dengar agile organization yang terlintas di benaknya memang better co ya. Ini luar biasa ya. Jadi, nah kita udah 10 menit ya untuk bersama dengan menti.com. Ya, bagaimana kira-kira kalau kita masuk ke materi, Sis Alin?
Yuk, silakan. Ya, baik teman-teman, kita akan dengarkan sama-sama ya mengenai Agile Organization, presentasi oleh Sis Alin pada malam hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, kita ada sesi question and answer, itu ada di setelah presentasi. Jadi silakan diketikkan saja langsung di chat yang ada di samping, jangan ragu, nanti kita akan bahas sama-sama setelah presentasi dari Sis Alin. Dan untuk waktu dan tempatnya persilakan ya Sis Alin. Temenin dulu sebentar tapi ya. Oh iya, betul ya, sebentar ya. Ya, terima kasih juga ya teman-teman yang sudah aktif di menti.com. Ini luar biasa untuk partisipasinya. Ya silakan Sis Alin. Oke. Kayaknya nggak usah dikenalin lagi ya. Nggak usah ya. Nggak usah, tadi udah panjang. Oke ya, ini adalah Sis Alin ya, integrity is non-negotiable. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini ada gambar teko nih, maksudnya apa ya Sis Alin? Nah gini, saya mau mendudukkan dulu agile ini kepada akar permasalahannya. Kenapa sih orang harus go agile? Kenapa tiba-tiba ada agility itu sendiri? Keluarlah gerakan-gerakan mengenai agility. Saya pengen ngobrol nih sama Bro Efrata. Kalau misalnya lagi tidur nih ya, lagi tidur pagi-pagi, abis gitu terdengar bunyi teko air. Tut gitu kan, whistle ini ya, pot gitu kan. Abis gitu kok nggak ada yang matiin ya? Kira-kira apa yang akan dilakukan sama Bro Efrata? Lagi anak-anak tidur nih pagi-pagi. Waduh, itu langsung mungkin sambil baring teriak dulu ya, teko gitu. Apa? Nggak ada sih, nggak ada yang jawab ya. Oh, nggak ada yang jawab? Ternyata masih terus aja, nggak ada yang matiin nih gitu. Apa yang akan dilakukan? Wah, itu langsung refleks mungkin ya. Kalau udah nggak ada yang jawab, masih tetap bunyi, langsung refleks, nyari tekonya di mana. Kemudian langsung dimatikan itu kompornya. Langsung dimatiin gitu ya, nggak pakai pikir panjang ya, nggak pakai langsung pikir panjang, dimatiin. iya. Oke, nah gitu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu dilibatkan dalam ribuan pengambilan keputusan. Dari mulai yang sederhana, dari aku mau pakai baju apa ya hari ini, pakai kaos kakinya kanan dulu apa kiri dulu, itu kan pengambilan keputusan ya. Yeah. Dan termasuk itu tadi, ketika ada teko berbunyi, apa sebagai manusia keputusan yang kita ambil ketika itu? Oh, secara otomatis yang kita lakukan adalah matiin si tekonya gitu ya, karena kalau enggak mungkin bahaya gitu. Oke, yuk kita lihat. Nah, ternyata abis siap-siap mandi mau ke kantor nih ya, nyalain mobil, ya mati mobilnya, nggak mau nyala gitu. Apa yang akan dilakukan nih sama seorang Bro Efrata tuh pagi-pagi mau ke kantor mobilnya mati? Wah, itu langsung buka kap mesin ya seperti di gambar ya. Ini dicek dulu nih, karburatornya kah atau radiatornya kah atau bagian apa nih yang menyebabkan mobil ini rusak gitu ya. Nah, itu mungkin dicek nih, dirunut satu-satu. Coba perbaiki. Nah, kalau tadi di dalam kasus teko pengambilan keputusan kita itu kan lebih simpel ya. Kalau tekonya bunyi, maka kita langsung matiin. Tapi kalau misalnya mobil mogok, ada proses berpikir apa ya kira-kira root cause-nya, penyebabnya, sehingga baru kita berjalan ke problem solving berikutnya. Akinya kah, karburatornya kah, atau jangan-jangan habis bensin gitu. Dan biasanya di sini kan ranahnya kalau Bro Efrata emang anak otomotif gitu ya, pasti cek, oh iya ternyata ini. Tapi kalau misalnya bukan anak otomotif, otomatis akan nyari ahlinya kan, telepon bengkel terdekat, atau montir, atau suami, atau ayah, saudara laki-laki yang dirasa lebih jago. Jadi ada hal-hal seperti ini yang kasusnya mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya, tapi hanya orang-orang ahli di bidangnya yang bisa menyelesaikannya, kayak gitu loh. Gitu, itu another pengambilan keputusan kan. Iya, wah luar biasa ya, menarik sekali. Jadi ada perbedaan ya antara yang pertama sama yang kedua, teko dan mobil ini gitu ya. Benar. Wah, semakin menarik. Mungkin setelah ini akan semakin banyak contoh yang akan disampaikan oleh Sis Alin ya. Iya, silakan ya Sis Alin, kalau gitu saya akan menghilang dulu ya, sementara. Ya baik, silakan Sis Alin. Oke, tadi kan kita udah menghadapi dua jenis pengambilan keputusan. Kemudian ketika kita menghadapi situasi ketiga nih, seperti kondisi yang dihadapi oleh para saintis saat ini di dunia, di belahan dunia manapun, ketika semua orang berusaha menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Dicoba di Cina, ternyata formulanya belum begitu berhasil untuk strain yang baru, dicoba lagi. Jadi ada proses iterasi untuk menemukan apa sih sebenarnya, dan bahkan mungkin sampai hari ini pun belum menemukan sebuah formula yang firm. Tapi ada proses iterasinya kan, dicoba,
kemudian meminta feedback dari contoh-contoh kasus yang ada gitu ya, pakai sampel-sampel diuji cobakan. Itu adalah metode untuk meminta feedback. Tidak berhasil maka coba lagi, tidak berhasil coba lagi, coba terus. Proses inovasi, proses disrupsi membutuhkan iterasi-iterasi semacam ini. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang belum pernah dihadapi sebelumnya, tidak ada resep mujarab sebelumnya, dan orang harus mencari apa yang harus dilakukan. Nah, yang namanya inovasi dan disrupsi kan bukan sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya kan. Oleh karena inilah ranahnya kompleks problem. Ranah kompleks problem nanti kita akan bahas di depan. Dan disinilah iterasi-iterasi yang merupakan bagian dari agility dibutuhkan gitu. Dan yang terakhir itu ada situasi kayak gini. Ini adalah salah satu kejadian waktu lagi demonstrasi di Hong Kong kalau nggak salah, ketika terjadi pemicu, kemudian para demonstran jadi chaos gitu ya. Di situ para penegak hukum, para penjaga keamanan yang dilakukannya nggak nyari root cause-nya dulu dari mana, tapi langsung amankan objek vital, amankan supaya tidak ada korban jiwa dan supaya gedung-gedung tidak diserang lebih banyak lagi. Jadi mereka nggak berpikir dulu apa root cause-nya, kemudian mereka bertindak dulu. Yang penting aman dulu, baru nanti dicari root cause-nya mungkin sesudah segala sesuatunya aman. Nah, ini adalah ranah-ranah pengambilan keputusan di dalam kehidupan manusia gitu. Dan kalau kita lihat, ini biasa kita sebut dalam sebuah framework yang dinamakan dengan Cynefin Framework. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Jadi tadi kalau yang gambar teko tadi itu adalah contoh simple problem. Jika A maka B gitu ya. Kalau misalnya ada nasabah Anda mau mengajukan kredit tapi dokumennya nggak lengkap, ya udah otomatis pasti ditolak. Itu jika A maka B. Complicated problem itu adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya, tapi kita nggak terlalu jelas root cause-nya apa. Biasanya kalau kita ke dokter nih ya, dokter saya sakit kepala. Nah, dokter kan harus melakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab sakit kepalanya itu apa. Apakah mungkin tekanan darahnya naik, atau ada gejala flu, atau mungkin ada syaraf matanya yang rusak, atau mungkin sakit kepala psikosomatis karena nggak punya uang misalnya kayak gitu. Itu adalah ranahnya para ahli. Kalau simple problem tadi, itu adalah sesuatu yang sangat obvious gitu ya, jika A pasti maka B, maka ini disebut ranahnya best practice. Jadi kalau teman-teman minta sama konsultan best practice-nya apa, itu artinya kita sedang mempersepsikan sebuah permasalahan itu adalah simple problem. Nah, kalau yang complicated problem tadi kayak mobil mogok, kayak ke dokter, itu adalah ranahnya para ahli. Kita serahkan pada ahlinya untuk melakukan root cause analysis, kemudian oh ini ternyata penyakitnya ini, obatnya ini, kayak gitu. Nah, kemudian yang kompleks problem adalah kita nggak bisa menentukan sebab akibatnya tuh apa, dan kemudian belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada sebuah jawaban yang benar, sehingga yang harus dilakukan adalah probing, sensing, baru kita bertindak. Itu yang dilakukan oleh para inovator gitu. Itu yang dilakukan ketika kita sedang mencari vaksin COVID tadi. Itu yang dilakukan ketika para product development mencari tahu sebenarnya keinginan customer itu seperti apa, karena customer tidak pernah menyebutkan secara obvious keinginannya seperti apa. Mereka bilang saya suka warna-warni, yang dibeli ternyata produk warna hitam juga. Makanya di sini ranah-ranah praktek agility itu berkembang untuk menyelesaikan kompleks problem. Dan ranah chaotic adalah ketika situasinya tidak terkendali. Misalnya contohnya ketika waktu tahun lalu ada listrik satu Jawa Bali itu padam semua, itu kan nggak dicari dulu pada saat yang sama penyebabnya apa, tapi mengamankan dulu objek vital supaya nggak terpengaruh, dan gimana caranya supaya listrik bisa nyala kembali sesegera mungkin. Baru sesudah itulah dilakukan investigasi apa sih sebenarnya penyebabnya. Oh, kalau misalnya penyebabnya karena pohon sengon atau apa, jadi penanggulangannya seperti apa. Nah, jadi itu adalah chaotic. Nah, ini adalah framework pengambilan keputusan yang disebut dengan Cynefin Framework. Ini asal muasalnya, bukan asal muasal lah, dari sinilah berangkat agility itu berkembang, karena di ranah kompleks problem itulah dibutuhkan agility. Jadi saya nggak mau bilang bahwa agile itu harus diterapkan di semua bidang, enggak. Jadi kalau misalnya udah simple problem ya nggak usah pakai Scrum, nggak usah pakai agile gitu, itu udah ada SOP-nya pasti. Complicated problem ya kita pakai root cause analysis, kita pakai issue tree misal untuk menyelesaikan masalahnya, nggak usah pakai Scrum dengan iterasi dan seterusnya. Tapi kalau di ranah kompleks problem maka itulah kita pakai agile. Nah,
permasalahannya adalah atau situasinya adalah semakin hari dengan situasi yang VUCA, kompleks problem inilah yang semakin banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau dulu mungkin karena perubahan yang nggak secepat sekarang, orang udah banyak punya resep-resep resep-resep unggulan lah ya, resep unggulan. Oh kalau gini, ini loh jalan keluarnya. Tapi dengan kondisi yang makin cepat, makin banyak kejadian-kejadian yang nggak terduga. Gitu. Nah ini contohnya, teman-teman boleh lihat deh di handphonenya masing-masing kalau lihat aplikasi Gojek sekarang. Sama nggak sama yang digambar ini? Pasti udah beda loh, udah GoGlam tuh udah nggak ada, GoMasas juga kayaknya sejak pandemi udah nggak ada gitu ya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana sebuah perusahaan, company, organisasi harus sedemikian sensitif dengan kebutuhan customer dan dengan situasi customer, dan mereka harus sangat-sangat mampu memahami dan meresponnya dengan cepat gitu. Maka disitulah company-company harus menjadi lebih agile. Nggak heran loh kalau misalnya banyak digital company itu memang mengadopsi agile ways of working, karena itulah kebutuhan mereka. Mereka harus bergerak dengan cepat. Sekarang kalau teman-teman nggak happy di, saya sebut merek aja ya supaya clear gitu ya, nggak happy di Tokped dengan gampang bisa pindah ke Bukalapak, nggak happy di Bukalapak pindah ke Blibli, nggak happy di Blibli pindah ke Shopee misalnya kayak gitu. Jadi orang tuh mudah banget, semudah jempol gitu untuk memindahkan pilihan, dan di situ peluang untuk kehilangan customer itu sangat besar. Makanya semua company harus semakin aware, semakin agile. Dulu orang berpikir bahwa agile itu hanya ada di digital company gitu ya, di kayak tadi ya tech company. Tapi semakin hari kan kondisi VUCA itu menyerang semuanya gitu. Ketidakpastian, kemudian complexity itu ada di semua industri, dan mau nggak mau semua industri akan bergerak ke arah cara kerja yang lebih agile. Tapi apakah harus semua fungsi menjadi lebih agile atau enggak, itu adalah permasalahan lain gitu ya. Itu harus dibahas lebih lanjut, apakah semuanya di-agile-kan atau hanya fungsi-fungsi tertentu aja. Oke, gitu kurang lebih. Nah, oleh karena itu, tadi kalau kita lihat, kalau misalnya kondisinya itu belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada resep rahasia kesuksesan sebelumnya, apakah kita bisa define ujungnya kayak gimana? Kan enggak gitu, makanya seringkali diperbandingkan agile itu dengan pendekatan waterfall. Waterfall itu adalah prediktif. Oh, kita mau ujungnya adalah di X dalam tempo 3 bulan, kan time, budget, dan scope-nya udah ditentukan gitu ya. Padahal kompleks problem itu kita nggak tahu gitu ujungnya gimana, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, tapi kita mencoba untuk mempredik sesuatu yang kita nggak bisa predik gitu. Makanya inilah yang dicoba untuk diatasi oleh agile tadi. Kalau agile itu dia nggak setting target value jangka panjangnya apa, tapi dia coba dulu, kemudian membangun solusi, kemudian rilis dulu, dapat feedback dari market. Oh, market kayaknya kurang sesuai dengan warnanya. Oke, kita rebuild lagi, rilis lagi. Oke, market udah oke, tapi size-nya enggak. Oke, di rebuild lagi. Jadi dalam kurun waktu yang lebih pendek itu mereka sudah menelurkan sesuatu yang bisa dideliver ke market gitu. Prinsip agility itu seperti itu. Dengan cara ini, maka resiko akan bisa ditekan. Kadang-kadang kita udah develop sesuatu yang sangat besar, kalau pakai sistem waterfall, habis 3 atau 6 bulan kita sampai ke kliennya, kliennya nggak happy gitu kan, karena ini bukan ini yang saya minta, karena kita nggak pernah minta feedback. Salah satu keunggulan dari pendekatan agile ini adalah dalam kurun waktu yang pendek mereka deliver sesuatu dan minta feedback dari customer-nya. Gitu kurang lebih. Nah, sekarang saya minta teman-teman lihat, mungkin kelihatan nggak nih kalau di layarnya ya. Ini kalau teman-teman lihat, ada karakteristik yang warna biru itu chaotic, kreatif, ugal-ugalan, ada kebebasan bertindak untuk semua orang. Aturan tuh hampir nggak ada, terus-menerus berubah fokus dan unpredictable. Itu yang biru tuh karakteristiknya. Sementara kalau yang merah, mobilisasinya cepat, gesit, kolaboratif, kemudian cepat dalam menyelesaikan pekerjaan, informasi mengalir dengan lancar, pengambilan keputusannya cepat, semua orang di-empowered untuk mengambil tindakan, kemudian lebih resilience, dan organisasinya selalu belajar dari kesalahan. Itu yang merah nih ya. Kemudian yang hijau, tidak terkoordinasi, kemudian di organisasinya banyak raja-raja kecil, pasti
ada nih pasti 1-2 orang yang bisa relate sama kejadian ini. Kemudian sering firefighting, kemudian sering ada tai chi master banyak di sana, lempar tugas dan kesalahan, terus organisasinya kaku, banyak politik dan orang-orang saling megang kartu truf satu sama lain. Sementara yang kuning itu adalah organisasi yang menghindari resiko, dia biasanya efisien, namun lambat, birokratis, kemudian cara kerjanya semua serba terstandarisasi, ada SOP segala macam, silo, ada eskalasi pengambilan keputusan dan reliable serta tersentralisasi dan stabil. Kalau teman-teman coba self-assess nih, mengakses diri sendiri, mengakses organisasi sendiri, kira-kira dari ciri-ciri organisasi ini, organisasi teman-teman sekarang lebih condong ke yang mana nih? Yang biru, merah, hijau, atau kuning? Coba dilihat-lihat dulu sebentar. Oke, kalau misalnya udah dilihat, sebentar, kita lihat apa sih? Nah, ini ternyata yang biru adalah karakteristik dari organisasi startup. Yang merah itu karakteristik dari agile organization. Yang hijau itu adalah organisasi yang trap. Dan yang kuning itu organisasi birokratis. Kalau teman-teman coba bandingkan, biasanya yang warna kuning ini dekat dengan organisasi-organisasi yang sudah menjadi raksasa sebelumnya, kemudian banyak aturan-aturan yang mengatur di dalamnya, birokrasi, biasanya mungkin organisasi yang punya warisan masa lalu yang banyak gitu ya. Nah, ini adalah karakteristiknya. Sumbu X-nya adalah stable backbone dan sumbu Y-nya itu adalah dynamic capability. Apa sih stable backbone dalam sebuah organisasi? Ada 3 stable backbone dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah governance. Jadi seagile-agilenya sebuah organisasi, governance-nya itu harus clear dan stabil. Yang kedua adalah organization structure, dan yang ketiga adalah core process gitu. Sementara yang horizontalnya tadi dynamic capability. Nah, di dalam dynamic capability ini adalah aspek-aspek lain yang menunjang stable backbone-nya. Jadi yang struggling sekarang adalah para startup ketika membesar. Ini startup saya nggak cuma bilang ini digital startup ya, tapi bisa juga yang real manufacturing misalnya, atau yang lain lah. Intinya organisasi yang dari kecil kemudian menjadi besar, mereka mencoba membuat aturan di dalam organisasi, tapi keceburnya kalau enggak ke birokratik, kalau enggak jadi chaos. Padahal harusnya dia kan pengennya nyebrang jadi agile organization gitu. Jadi ini ketika melakukan agile transformation itu, ini ada kayak di ujung tanduk gitu ya, antara kecebur ke chaos atau kecebur ke birokrasi. Inilah yang harus di-manage ketika melakukan transformasi organisasi untuk menjadi lebih agile. Ada yang disebut dengan minimum viable birokrasi. Jadi birokrasi itu tetap diperlukan, tapi di level yang seminimal mungkin. Gitu. Itu adalah contoh-contoh, tadi adalah karakteristik dari agile organization. Nah, kalau gitu, sebenarnya gimana sih caranya supaya organisasi itu bisa menjadi agile? Ada yang namanya law of agile. Jadi organisasi yang agile itu harus memenuhi hukum agility ini. Hukum agility ini kayak kita kalau belajar fisika tuh ada namanya hukum Newton. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Seluruh benda yang bergerak itu pasti akan memenuhi hukum Newton ini, harus memenuhi hukum Newton ini. Begitu juga organisasi, ketika dia pengen jadi agile, maka dia harus memenuhi law of agile. Apa aja sih law of agile? Yang pertama, law of agile adalah yang pertama, pilarnya itu law of agile adalah law of customer. Yang kedua, law of small team. Yang ketiga, law of network. Dan di bawahnya ada yang disebut dengan agile value atau agile manifesto. Nanti kita akan bahas satu-satu, tapi mungkin singkat aja. Saya yakin teman-teman di sini juga yang udah paham Scrum segala macam tadi udah paham ada agile manifesto. Saya nggak mau lari ke disiplin Scrum-nya dulu ya. Karena apa? Karena agile organization itu yang pasti penuhi aja dulu 3 law-nya ini. Oke, kita kupas satu-satu law of agile ini apa aja.
Ada yang familiar nggak dengan Bapak ini? Ini Bapak ini telah mengubah dunia loh. Nah, ini adalah Nicolaus Copernicus. Dia yang membalikan teori ketika dulu orang bicara bahwa matahari mengelilingi bumi. Dia yang membalikan itu bahwa bumilah yang sebenarnya mengelilingi matahari. Nah, law of Agile yang pertama adalah law of customer. Kalau dulu customer seolah-olah bergerak mengelilingi sebuah company. Jadi center of attention-nya itu si company-nya. Tapi sekarang ternyata enggak. Karena persaingan telah begitu ketat, kemudian customer bisa dengan mudah beralih dari satu provider ke provider lain, maka justru sebaliknya, agility itu bicara mengenai company-company ini bergerak mengelilingi ke customer-nya, bagaimana mereka bisa memberikan the most value buat customer gitu. Itu adalah hukum pertama dari agility, harus sangat-sangat customer focus. Nah, yang kedua adalah law of customer ini terdiri dari 3 hal. Pertama, dia harus continuously deliver value to customer. Jadi harus terus-menerus mendeliver suatu nilai kepada customernya, externally focus dan growth mindset. Jadi dia adalah organisasi yang memiliki growth mindset. Kemudian yang kedua adalah the law of small team. Organisasi yang agile itu akan bekerja di dalam tim-tim yang kecil. Kenapa sih harus tim yang kecil? Nanti kita akan bahas ya di depan. Pertama, the law of small team itu dia harus terdiri dari tim kecil yang autonomous dan cross-functional. Nah, orang kadang merasa boros dengan cross-functional. Oh, kalau gitu harus selalu lengkap dong ya fungsi organisasinya. Kenapa sih harus cross-functional? Pertama, kenapa harus cross-functional? Karena seringkali yang membuat kita lambat untuk menjawab keinginan customer adalah karena adanya silo di antara masing-masing fungsi, kemudian jalur birokrasinya jadi panjang, approval dan seterusnya, akhirnya kita nggak bisa merespon cepat kepada customer. Nah, daripada kayak gitu, ya udah gabungin aja tuh orang dalam satu tim semuanya, gitu. Cuma jangan berpikir bahwa cross functional adalah satu organisasi komplit kayak mini company gitu. Tidak. Cross functional yang dimaksud adalah fungsi-fungsi apa saja sih yang memang harus ada supaya kita bisa melayani customer itu secara cepat. Jadi kalau misalnya nggak harus ada legal di situ ya nggak usah. Kalau nggak harus ada finance ya nggak usah. Tapi kalau misalnya karena kita cepat bongkar pasang personil di sini, saya perlu ada satu orang HR di sini, boleh ada orang HR gitu. Jadi yang namanya cross functional itu yang relevan dengan mendeliver pekerjaan ke customer. Kemudian working in short cycle. Jadi mereka bekerja dalam sebuah siklus yang pendek-pendek. Biasanya kalau di Scrum disebutnya sprint kan ya, antara 2 sampai 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Kenapa? Karena dengan siklus yang pendek itu mereka bisa segera meminta feedback kepada customernya gitu. Jadi daripada nunggu dilama-lamain gitu. Karena nature-nya manusia itu takut sebenarnya minta feedback. Kayak saya mau kasih contoh yang paling sederhana, ketika kita nyusun skripsi itu kalau mau ketemu dosen kan deg-degan banget ya. Jadi kadang-kadang daripada bimbingan 2 minggu sekali gitu, nanti aja deh ditunda-tunda sampai 3 bulan baru bimbingan lagi, akhirnya dicoret-coret, kita udah bikin berpuluh-puluh lembar dicoret-coret lagi sama dosennya, mulai lagi dari nol. Sebenarnya kenapa sih nggak datang lebih pendek aja siklusnya, misalnya per 1 minggu atau per 2 minggu. Jadi kalau Bapak mau coret-coret ya saya juga baru ngerjain sedikit, nah gitu. Kurang lebih working in short cycle tuh kayak gitu. Jadi kita deliver ke customernya pendek-pendek, customernya kasih feedback, pahit-pahit sih gitu, tapi kita tahu salahnya di mana dan kita bisa memperbaikinya sesegera mungkin. Kemudian on relatively small task. Jadi pekerjaan itu dipotong-potong jadi pekerjaan yang kecil-kecil yang bisa dikerjakan dalam periode 1 sprint tadi. Kemudian getting continuous feedback from the ultimate customer atau end user. Jadi kita mesti berbesar hati dan mesti punya keberanian serta memiliki mekanisme untuk memperoleh feedback dari customernya itu sendiri. Jadi jangan pernah takut sama feedback. Nanti kita akan lihat implikasinya terhadap organisasi. Ketika tim ini biasa dapat feedback, maka dia juga akan biasa ngasih feedback. Jadi nanti di leadership timnya juga jangan heran kalau tim agile ini akan bertanya kenapa itu perlu, kenapa ini nggak boleh, kenapa harus begini. Terlalu banyak pertanyaan kenapa gitu ya ketika ditugaskan melakukan sesuatu. Jadi
kerendahan hati dari semua orang, dari si tim yang delivery untuk menerima feedback customer, dan kerendahan hati dari para manajer untuk menerima feedback dari bawahan juga itu menjadi salah satu karakteristik di agile organization. Nah, small team ini kita bicara ada yang pernah tarik tambang dong ya di sini. Kalau misalnya 17 Agustus gitu ya. Saya mau cerita sedikit tentang kenapa harus small team. Karena ini adalah ada sebuah hukum namanya Ringelsman effect. Jadi ada sebuah tim itu kalau misalnya terlalu banyak maka akan menjadi terlalu banyak free rider. Jadi yang sana kan udah kerja, saya nggak usah kerja juga nggak apa-apa gitu, nggak akan kelihatan. Nah jadi orang akan punya kesempatan untuk menjadi free rider. Kemudian ada kemungkinan kalau jumlah tim terlalu besar ini accountability-nya jadi nggak balance, jadi nggak sama. Ada orang yang mungkin taking terlalu banyak accountability, ada juga yang cuman bantu ngelap-ngelap doang gitu. Kemudian ketika itu terjadi maka akan ada orang yang beban kerjanya terlalu besar, dan ada sebagian orang yang sebenarnya beban kerjanya menjadi terlalu ringan. Dan akhirnya yang terlalu ringan juga bukan berarti dia berniat free rider sepenuhnya, tapi dia juga akan ada rasa bahwa kontribusi saya nggak besar kok di sini. Jadi dia merasa juga dia nggak cukup berharga untuk ada di tim itu. Makanya jumlah tim itu dijaga tetap kecil. Pertanyaannya adalah how big is too big? Gitu kan? Kecil itu segimana, besar itu segimana. How big is too big? Nah, ada resepnya nih. Kalau Jeff Bezos itu dia punya rule of 2 pizzas. Jadi 2 pizzas rule. Itu kalau misalnya dua loyang pizza itu nggak cukup untuk jadi konsumsi meetingnya tim Anda, maka berarti tim Anda terlalu besar. Kalau di kita mungkin martabak gitu kali ya. Kalau 2 bungkus martabak nggak cukup berarti ya, tim Anda terlalu besar. Tapi intinya adalah tim itu nggak boleh terlalu besar. Kurang lebih 3-9 orang dalam satu tim. Kemudian juga hal ini akan membuat setiap orang saling mengenal satu sama lain, saling tahu karakteristiknya, tidak memungkinkan orang menjadi free rider karena apa yang mereka kerjakan itu bisa direcognize dengan baik. Kemudian orang-orang itu juga merasa dirinya tidak tergantikan gitu ya. Kenapa penting sih untuk orang merasa dirinya tidak tergantikan di dalam sebuah organisasi? Kan bayangin kalau misalnya ada orang, ada nggak ada saya, toh tim baik-baik aja, maka dia akan merasa nggak punya kontribusi. Perasaan memiliki kontribusi itu penting untuk memotivasi seseorang untuk berkarya. Jadi dia harus punya rasa indispensable. Jadi gue tuh nggak tergantikan loh gitu. Kalau nggak ada saya nanti tim saya gimana ya? Kan ada nih ya di antara teman-teman yang kalau cuti itu ada keresahan. Aduh nanti tim aku gimana ya? Berarti ada rasa bahwa emang kontribusi teman-teman tuh penting banget di tim itu. Tapi ada juga yang cuti lama ya. Kalau aku sih ada nggak ada aku sama aja kok. Nah itu kan sedih sebenarnya gitu ya. Kemudian orang-orang juga saling bekerja sama untuk berkontribusi apa yang bisa saya lakukan ya ketika menghadapi sebuah masalah. Jadi rather than ini masalah tanggung jawabnya siapa, tapi semua orang fokus pada saya bisa melakukan apa untuk menyelesaikan masalahnya ini. Gitu kurang lebih. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih cara membangun tim yang efektif. Satu, timnya tadi kecil, kemudian kita harus menciptakan sebuah chemistry yang kuat di dalam tim tersebut. Gimana caranya bikin chemistry itu kuat? Yuk kita simak video dari Google, karena Google melakukan eksperimen terkait hal tersebut. One of the biggest questions is how to build the perfect team. And in fact, about 4 years ago, Google invited me to come spend some time with them because they were in the middle of a big project called Project Aristotle, a huge data study to try and figure out how to build the perfect team at Google. Initially, their hypothesis was that the best teams are teams where you put people together who like each other, right? Maybe you need a good mix of extroverts and introverts. Maybe you need people who are friends away from the conference room. And so they looked at the data and they did experiments and they found that who was on a team actually didn't matter at all. They couldn't find any correlations between team membership and team success. So then they started looking at how a team interacts.
And this is where suddenly everything became clear. Because what they found is that the people who are on a team matter much, much less than how those people interact. That you could have enemies on a team together, or you could have strangers or friends or people who don't get along, or all introverts or all extroverts. And as long as they treat each other a certain way, as long as there's a certain culture, then that team will gel. So as they started looking at these behaviors, what they found was that there were two in particular that mattered more than anything else. The first was called equality in conversational turn-taking. During a meeting or a set of meetings, if everyone speaks at roughly the same amount, then that team is much more likely to succeed. But just speaking isn't actually enough. The second characteristic that teams need in order to do well is called ostentatious listening. That basically, in addition to encouraging you to talk more, I, as a team leader or team member, have to show you that I'm listening by doing things like repeating what you just told me or closing my computer so I can make eye contact with you. If you have these two characteristics, conversational turn-taking and ostentatious listening, it creates what psychologists refer to as psychological safety. And psychological safety is shown as the single greatest correlate with a group's success. When a group feels like they are psychologically safe with each other, you unlock their best ideas, their ability to work together, their innovative capacities. Google's fundamental belief, as is true for many other companies, is that it's only when a team comes together that you actually get the best ideas out of each person and the best work at getting things done. Oke, itu tadi video dari Google yang menjelaskan apa sih yang membangun sebuah tim menjadi efektif. Kadang-kadang kita terlalu repot dengan memikirkan, oh jangan-jangan harus orang introvert sama orang introvert, orang ekstrovert sama orang ekstrovert, orang orang yang hobinya sama mungkin, oh ini chemistry-nya nggak dapet. Ternyata bukan masalah chemistry. Ada dua hal yang paling penting tadi disebutkan. Yang pertama adalah kita punya equal airtime. Jadi semua orang punya waktu yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Makanya nanti di dalam banyak disiplin agile itu menerapkan pola komunikasi yang ketat dengan time box dan setiap orang punya kesempatan let's say 1 menit untuk berbicara. Karena artinya semua orang punya waktu yang sama untuk berbicara. Dan yang kedua adalah didengarkan. Jadi kita bicara dan yang kedua harus didengarkan dengan penuh perhatian gitu ya. Sekarang nih ya, dalam era kita working from home kayak sekarang, semua bekerja via online, kita sering meeting melalui Zoom, banyak sekali orang yang mematikan kamera ketika meeting. Sebenarnya, kepentingan untuk menyalakan kamera itu bukan semata-mata untuk memastikan bahwa iya nih, si ini lagi kerja beneran nih. Bukan dengan ada curiga bahwa si A, si B benar-benar lagi kerja. Tapi untuk membuat seseorang yang sedang berbicara sama kita merasa benar-benar didengarkan. Bapak Ibu pasti pernah merasakan dong ketika lagi ngobrol, semuanya close camera, rasanya tuh kayak ngobrol sama tembok. Nah itu adalah kondisi yang tidak memberikan psychological safety. Tapi kalau misalnya kita open camera dan memperlihatkan diri bahwa kita memang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu kita sedang menciptakan psychological safety untuk tim kita. Sesimpel itu. Nggak perlu tes yang terlalu banyak, tapi sesimpel itu. Punya airtime yang sama dan kita dengarkan dengan baik. Itu yang kedua ya tadi, the law of small team. Dan yang ketiga adalah the law of network. Law of network ini melihat bahwa organisasi itu bekerja nggak sendirian. Tapi kita bekerja sebagai network of players. Jadi kita bersama supplier, bersama vendor itu bersama-sama bekerja untuk serving our customer. Dan kita berkolaborasi. Bahkan kolaborasi ini nggak cuma sama vendor, misalnya nggak cuma sama rekanan-rekanan, tapi bisa jadi kolaborasi ini bersama kompetitor juga. Sekarang berkembang era yang namanya co-opetition gitu. Jadi kita walaupun kita berkompetisi, tapi kita berkolaborasi juga untuk sebuah goal yang sama, yaitu delighting our customer. Karena tadi ya first law-nya adalah the law of customer. Customer adalah sentral dari semua aktivitas di dalam company dan organisasi kita, gitu kurang lebihnya. Jadi dengan 3 hukum itu, maka kita akan menggerakkan organisasi kita untuk menjadi lebih agile. Nah, tadi kita lihat ada 3 pilar, di bawahnya ada yang namanya Agile Manifesto. Agile Manifesto ini core value dari sebuah agile organization.
apa aja di dalam situ. Dan kita lihat apa implikasinya kepada organisasi. Yang pertama, di dalam Agile Manifesto itu ada yang disebut sebagai individuals interaction over process and tools. Kita lihat nih ya, sisi kiri sama sisi kanan. Ada yang kuning kalau di layar, ada yang kanan. Individual interaction over process and tools, working products or services over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following plan. Nah, yang sering kali keliru disalah tafsirkan seolah-olah kiri penting, kanan nggak penting. Bukan begitu. Kedua hal ini penting. Dua-duanya sama-sama penting. Tapi value, Agile Manifesto itu kan value. Value akan diuji ketika dua hal yang penting bertabrakan. Barulah di situ value diuji. Ketika teman-teman bilang value saya adalah profesionalitas. Ketika ada keluarga yang sakit, anak, orang tua, istri yang sakit, tapi dipanggil juga untuk meeting ke klien misalnya, atau dipanggil sama bos untuk menyelesaikan masalah yang urgent, dia akan dihadapkan pada dua hal yang penting dalam hidupnya. Mana yang akan dia dahulukan? Kalau misalnya orang yang punya value family first gitu, ya mohon maaf Pak, saya nggak bisa hadir karena istri saya sakit atau istri saya mau melahirkan, saya harus mendampingi dan seterusnya. Tapi kalau orang yang value-nya profesionalitas, mungkin mohon maaf ya, aku nggak bisa mendampingi kamu melahirkan karena aku harus menyelesaikan tugasku di lapangan karena ini urgent juga gitu. Dua value ini sama-sama baik, sama-sama mulia. Itu adalah sebuah pilihan nilai dari seseorang. Dan value ini nggak akan diuji kalau pilihannya mudah. Mendingan profesionalitas dulu atau nongkrong di kafe. Kalau itu terlalu mudah pilihannya kan. Atau ngerawat istri yang lagi sakit atau main futsal sama teman-teman, itu juga terlalu mudah pilihannya. Value diuji ketika dua hal yang sama-sama penting, terlihat sama penting, itu bertabrakan. Nah, oleh karena itu yang kuning dan yang merah itu sama-sama penting. Tapi kalau suatu saat ini bertabrakan, maka yang mana sih yang harus didahulukan? Nah, kalau dalam Agile Manifesto, maka sisi yang kuning inilah yang didahulukan. Kalau misalnya prosesnya ternyata menghambat, mana yang harus didahulukan? Oh, individual dan interaction dulu. Oh, kalau misalnya comprehensive documentation, semua kontrak harus jadi dulu, harus bisnis prosesnya harus ada dulu, baru bisa bergerak. Mana sih yang harus dilakukan? Oh enggak, kita deliver working product aja dulu atau working process dulu, working service dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita kupas satu-satu ya, apa aja Agile Manifesto itu dan apa implikasinya sama organisasi. Yang pertama, individual and interaction over process and tools. Dengan memiliki value ini, maka akan ada implikasi yang signifikan bagi sebuah organisasi. Apa itu? Implikasinya adalah, karena kita pengen tadi individual interaction itu didahulukan, maka kita harus mengeliminasi communication barrier. Maka culture yang diciptakan di dalam organisasi itu pasti akan menjadi organisasi yang lebih egaliter, karena orang akan dibuat lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lain, horizontally antar function dan juga vertically gitu. Jadi nggak ada lagi sekat-sekat strata gitu di sana. Kemudian organisasinya lebih human centered, lebih mengedepankan sisi manusianya. Makanya di dalam Agile Organization sekarang kan berkembang yang namanya employee experience gitu ya, employee value proposition. Ranah HR di sana juga udah bergerak, bukan lagi human capital yang biasa yang per function, tapi udah bicara mengenai employee ini gimana ya, dia pengennya apa ya, touch point mereka yang sensitif tuh apa, dan mereka ingin diperlakukan seperti apa. Kemudian supaya komunikasi supaya interaksi itu juga berjalan baik, maka harus ada clarity di dalam organisasi. Roles and responsibility-nya clear, proses apa yang harus dilalui juga clear, bagaimana approval itu berjalan juga clear. Saya nggak bilang bahwa nggak ada birokrasi ya di dalam Agile Organization, tetap ada, tapi clarity menjadi sangat penting. Ambiguity dan juga asumsi itu dieliminasi sebanyak mungkin. Kemudian minimum birokrasi design, kita akan desain sebuah organisasi yang seminimal mungkin birokrasinya. Bukan berarti tidak ada hierarki. Jadi hierarki itu tetap akan ada, tapi tujuannya bukan untuk power abuse, bukan untuk menjadi control and command, tapi hierarki itu adalah sebagai pembagian ranah berpikir strategis.
top manajemen harus berpikir dalam horizon yang lebih panjang, mungkin 10 bahkan 20 tahun ke depan, menciptakan ekosistem, menciptakan inovasi-inovasi jangka panjang, sementara level di bawahnya menjadi lebih operasional apa yang dilakukan hari ini, kurang lebih seperti itu. Simplified the process, proses-prosesnya harus disimplifikasi, hal-hal yang non-added value itu harus dipangkas, dan tadi ya hierarki, do we still need it? Ada dualisme sebenarnya ya. Ada yang bilang no hierarchy at all, tapi saya pribadi adalah cenderung yang berpikiran hierarki masih tetap harus ada, tapi tadi tujuannya bukan untuk distribution of power, tapi lebih ke pembagian strategi dan taktikal dalam bertindak gitu. Nah, yang kedua adalah working product over comprehensive documentation. Jadi ini contohnya nih ya, ini contoh klasik kalau misalnya lihat dokumen-dokumen agile kayak gini, kita tanya purpose-nya si customer apa, purpose-nya customer adalah pengen alat transportasi misalnya ya. Kita dengan cita-cita yang mulia, kita pengen bikin mobil yang hebat banget, tapi customer-nya harus nunggu 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Nah, kalau di agile mungkin kita nggak akan bikin customer-nya nunggu, ya udah bulan pertama kasih skateboard, bulan kedua kasih otopet, bulan ketiga kasih sepeda, bulan keempat kasih motor, baru bulan kelima kasih mobil. Jadi along the way sambil nunggu customer-nya udah terhibur gitu dan dapat solusi jangka pendeknya dulu gitu. Ada quick win-nya buat si customer. Itu sih sebenarnya kuncinya, working product over comprehensive documentation. Apa implikasinya buat organisasi kalau kita memang ingin menjalankan hal tersebut? Pertama adalah kita harus jadi organisasi yang ready untuk fail fast dan learn fast. Ya udah, kalau misalnya kita nggak tahu persis customer ujungnya mau kemana, ya kita coba deliver dulu. Kalaupun gagal, kita belajar dari situ, kita deliver lagi. Kemudian tolerance for failure, but no tolerance for incompetence. Nah, ini harus sangat diingat. Banyak organisasi yang bicara inovasi. Siapa sih yang nggak suka inovasi? Dari level bawah sampai level atas pasti suka inovasi. Semua organisasi pasti pengen inovasi. Tapi kenapa inovasi nggak bisa berjalan di semua organisasi? Nggak banyak loh organisasi yang bisa berinovasi. Karena inovasi itu nggak boleh mentoleransi inkompetensi. Bayangin ya, kalau teman-teman udah nabung uang dari hasil kerja keras selama ini, masuk masa pensiun, terkumpul lah, katakanlah 10 miliar gitu ya. Apakah teman-teman kalau misalnya punya ide bisnis mau mempercayakan 10 miliar ini pada sembarangan orang? Enggak kan? Pasti teman-teman mau orang yang paling kompeten untuk mencoba sebuah inovasi. Kalau enggak, mendingan saya beli kontrakan 20 pintu aja, udah jelas returnnya apa. Tapi kalau mau inovasi, saya akan cari orang yang paling kompeten. Oleh karena itu, tolerance for failure, but no tolerance for incompetence. Sehingga timnya juga harus high competence. Ini artinya apa? Nanti di learning and development-nya, di dalam perspektif dalam membangun kompetensi karyawan, budgeting untuk membangun kompetensi karyawan akan menjadi sangat berbeda. Dan tentu saja apresiasi terhadap karyawan juga akan menjadi sangat berbeda. Continuous improvement. Nah, ini a willingness to experiment doesn't mean randomly throwing pen at canvas. Jadi yang namanya kreativitas, yang namanya inovasi itu bukan kayak ngelemparin cat ke kanvas gitu aja terus berharap jadi sebuah karya seni besar. Enggak, pasti akan dibutuhkan kompetensi yang luar biasa gitu. Yang ketiga adalah customer collaboration over contract negotiation. Apa implikasi dari value yang ketiga ini? Kita akan lihat implikasi dari value yang ketiga ini, artinya kita harus sangat punya empati yang sangat besar kepada customer kita. Oleh karena itu di dalam Agile berkembanglah mengadopsi design thinking disiplin, kemudian kolaborasi dengan seluruh pihak untuk serving the customer tadi, tapi kolaborasi ini dengan individual accountability. Kita seringkali bicara kolaborasi, tapi kita lupa bahwa setiap individu harus punya accountability yang jelas. Jadi nanti kalau teman-teman mau mentransformasikan menjadi organisasi yang lebih agile, itu kolaborasi didorong, tapi individual accountability juga harus jelas. Dan ada feedback mechanism. Gitu. Yang terakhir adalah responding change over following plan. Nah, ini yang seringkali jadi kesesatan di sini, seolah-olah agile organization itu kita nggak punya planning.
Justru bukan begitu, tapi kita tetap punya planning, kita punya yang namanya North Star, kita punya purpose yang besar. Kalau ada perubahan, kita menyesuaikan. Kita mau ke Bandung, kita berencana lewat Cikampek, tapi ternyata Cikampek macet, ya udah kita keluar dari tol. Kayak gitu, Jal. Tapi kita tetap ke Bandung. Bukan berarti nggak jadi ke Bandung, kita ke Bogor aja, bukan begitu. Purpose-nya tetap, North Star-nya tetap, yaitu Bandung, kayak gitu kurang lebih. Nah, apa implikasi dari mengadopt value ini kepada organisasi? Organisasi ini menjadi organisasi yang fokus to purpose. Nah, ini sangat penting karena pertanyaannya adalah, sudahkah organisasi kita punya purpose? Sudahkah purpose itu cukup kuat? Sudahkah purpose itu cukup menggugah setiap orang untuk mau berkarya di dalam organisasi kita? Itu bukan hal yang mudah untuk menemukan purpose-nya. Willingness to experiment but highly disciplined. Jadi tadi ya, kita boleh bereksperimen tapi harus disiplin. Kalau baca cerita tentang Thomas Alva Edison melakukan 1000 eksperimen, itu semua ada logbooknya loh. Kegagalan pertama apa penyebabnya, kegagalan kedua penyebabnya apa. Jadi kita nggak mengulang kegagalan yang sama. Eksperimen itu bukan semata-mata coba-coba, tapi tahu persis variabel apa yang dimainkan. Kemudian ada clear criteria and data, kemudian review dan adjust, shorter period of evaluation. Jadi setiap kalau dulu kita melakukan evaluasi mungkin baru tahunan, maka di dalam Agile Organization kita potong menjadi lebih kecil. Makanya Agile Organization umumnya mengadopsi OKR untuk performance management-nya. Dan kemudahan untuk melakukan pivoting. Jadi tidak kaku untuk melakukan perubahan rencana. Saya pernah dikasih advice oleh salah seorang business owner bahwa jangan coba untuk memprediksi atau untuk memforecast sesuatu yang nggak bisa kita forecast. Justru kita harus menyesuaikan resource kita untuk menghadapi sesuatu yang nggak kita bisa forecast itu. Keinginan customer itu sesuatu yang nggak bisa di forecast. Jadi yang harus kita lakukan, sesuaikanlah kapasitas produksi kita sehingga bisa fleksibel menghadapi keinginan customer yang berubah-ubah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dengan tadi 3 hukum Agile tadi, Loves of Agile, dengan value dari Agile yaitu Agile Manifesto, maka berkembanglah sejumlah metodologi di dalam Agile. Ada Scrum, ada Deming dengan Proven Knowledge System, teori 4 lensa, ada Kanban, ada Lean, ada Design Thinking, ada LESS, ada SAFe, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau misalnya kita bicara Agile membatasi hanya sebatas Scrum, ini cuma metodologi. Silahkan adopsi apapun yang bisa mengakomodir hukum agility dan juga value-value agility tadi. Teman-teman bisa tetap agile dengan pakai Kaizen, dengan pakai 5G, dengan pakai 4DX, nggak usah pakai Scrum. Any kind of approach bisa jadi agile gitu. Kalau misalnya selaras. Honshin Kanri itu juga bisa agile gitu. Jadi nggak terbatas pada Scrum aja yang namanya agile. Saya termasuk yang agnostik terhadap metodologi. Jadi any kind of metodologi itu bisa kita coba. Justru kita menjadi agile dengan terbuka kepada berbagai metodologi tadi. Kalau misalnya di lantai produksi gimana? Lantai produksi, pertama, di lantai produksi permasalahannya apakah itu masuk complicated problem atau complex problem? Kalau complicated problem tadi kan mungkin pendekatannya hanya butuh visualisasi terhadap proses kerja. Mungkin yang bisa kita lakukan dengan menerapkan Kanban. Kita bisa melakukan continuous improvement di sana. Tapi kalau misalnya product development, kita perlu Scrum, kita perlu Spotify model dan sebagainya. Gitu kurang lebihnya. Nah, ini adalah contoh agile ways of working, yaitu dengan Scrum. Scrum Framework itu kan ada timnya, ada product owner, ada Scrum Masternya. Mereka berjalan dalam satu sprint 1-4 minggu. Kemudian setiap hari mereka melakukan daily stand up. Itu adalah sebuah mekanisme untuk memperoleh informasi dari timnya sendiri. Kemudian di akhir sprint mereka akan melakukan review dan retrospektif untuk meminta feedback dari customer sebenarnya apa yang mereka deliver udah oke atau belum. Yang menarik dari
Scrum ini saya kasih contoh Scrum karena paling common gitu ya dipakai ketika kita bicara mengenai agility. Ini yang disebut sebagai sekarang saya double helix organization. Disebut sebagai double helix organization itu apa? Antara orang bisnis sama people itu dipecah karena itu dua hal yang kemampuannya totally different. Bahkan mungkin product owner itu adalah seseorang yang bicara mengenai bisnis. Scrum Master itu adalah yang bicara mengenai people. Sekarang problem terbesar dari talent management ketika mencari leader adalah mencari orang yang jago technical, jago leadership untuk managing people, dan jago bisnis. Itu susahnya setengah mati kayak nyari Superman. Harganya juga luar biasa mahal untuk nyari orang yang jago di 3 area itu. Dan kadang-kadang kita akhirnya harus mengorbankan salah satu. Biasanya yang paling banyak dikorbankan adalah ya udah deh, dia nggak terlalu people person, yang penting dia secara bisnis bisa achieving target. Itu yang paling penting dulu. Nah, dengan metodologi salah satunya Scrum, tapi ini juga nggak cuma di Scrum, di Spotify model juga diadaptasi gitu ya, adalah double helix tadi. Ya udah, daripada kita nyari orang Superman kayak gini, pecah aja perannya jadi 2 peran. Ada product owner, ada Scrum Master. Scrum Master adalah people person-nya yang akan managing the people environment, product owner-nya yang akan managing the business needs kayak gitu. Nah ini yang menarik sih. Kemudian bagaimana mereka melakukan disiplin untuk melakukan daily stand up gitu ya. Kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang di awang-awang mengenai intinya adalah komunikasi, tapi kita nggak pernah tahu komunikasi itu dijawantahkannya seperti apa. Dan mereka di Scrum team ini dijawantahkan dengan daily stand up. Ya udah, kita ngobrol tiap hari 15 menit sehari. Ngobrol. Nantinya orang dipaksa ngobrol ya, komunikasi kan ngobrol. Dan the best communication is face-to-face communication. Makanya mereka selalu berkumpul di satu tempat yang sama, physically berkumpul. Tapi mungkin kalau dalam kondisi pandemi sekarang itu ya mau nggak mau harus via online meeting seperti sekarang kayak gitu. Ini adalah salah satu pendekatan aja. In short, dengan Agile, company akan bisa berinovasi bisnis modelnya secara lebih cepat, mengetesnya juga lebih cepat, dan beradaptasi terhadap market lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang perlu diingat adalah menjadi Agile itu bukan jadi lincah nggak keruan, bukan jadi ugal-ugalan ya. Menjadi Agile itu adalah learning, kita belajar dari kesalahan, fleksibel dan disiplin. That helps you stay relevant to the purpose of the organization. Gitu. Itu adalah kurang lebih sedikit tentang Agile organization yang kita bahas malam ini. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih jauh tentang Agile, boleh kontak ke Veteranco ID. Terima kasih. Ya, terima kasih Sis Alin. Wah, luar biasa ini presentasinya ya. Dan kita rasa akan ada beberapa teman-teman nih yang ingin ada pertanyaan. Silakan ya diketikkan di chat di samping video ini di YouTube. Ya, silakan. Nah, kita akan sapa dulu ya beberapa teman-teman yang hadir, Sis Alin, sebelum kita akan masuk ke question and answer. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dari Pak Wahyu, Pak Yunas, Pak Devnil, Pak Fajaris, Pak Suryo Prasetya. Selamat malam Bu Alin. Ya, terima kasih sudah hadir teman-teman. Kemudian Pak Ongki Mahindra, kemudian Pak Miko Turista. Serius mobilnya Pak Efrata dan Bu Alin masih pakai karburator. Oh iya, betul Pak. Jadi pas dicek nggak ada karburatornya di mobil kita, dan ternyata di mobil tersebut nggak ada mesinnya Pak. Dan lupa ternyata mobilnya adalah Porsche Carrera, mesinnya ada di belakang gitu ya. Ngeles tuh bisa aja. Ya, kemudian ada pertanyaan nih buat Bu Alin dari Talita Art ya. Bagaimana cara mengevaluasi organisasi yang ada agar menjadi agile organization? Apakah ada langkah atau tahapan dalam melaksanakan hal tersebut? Apakah secara kualitatif atau kuantitatif dalam penganalisaannya? Terima kasih. Wah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Sis Alin, silakan Bu. Ya, baik. Kalau bicara mengenai langkah, sebenarnya kan dalam semua transformasi selalu semua orang bicara yang terpenting adalah mindset. Benar nggak? Sering banget ya kita dengar gitu ya. Padahal mindset itu adalah yang paling susah diubah.
paling susah kan ngubah mindset itu. Nah, ketika kita mau melakukan transformasi ini, antara mindset sama body set itu harus jalan barengan. Kalau teman-teman pengen kurus, pengen langsing, memang sih kalau kita punya mindset hidup sehat itu akan lebih sustainable. Tapi sebelum kita punya mindset hidup sehatnya itu bahwa saya makannya nggak mau berminyak, nggak mau gorengan, nggak mau makan karbo berlebihan, itu juga harus mengkondisikan kan. Janganlah nongkrong di tempat mie ayam, janganlah nongkrong di tukang gorengan, itu kan memasukkan diri Anda pada pencobaan gitu. Jadi hiduplah di lingkungan yang lebih sehat. Jadi dua hal yang harus ditweak. Satu, secara sistem, secara sistem manajemennya dirubah, manajemen sistemnya dirubah, kemudian artifak-artifak di dalam organisasinya dirubah, ritual-ritual di dalam organisasinya dirubah, sehingga orang mau nggak mau ikut berubah, maka pelan-pelan itu akan mengajak kita mengubah mindsetnya. Dan sambil dilakukan juga coaching kepada top management, kepada middle management, kepada masing-masing individu yang berjalan untuk sama-sama memahami bahwa ini penting untuk berubah menjadi lebih agile tadi gitu. Jadi ada dua sisi, jadi dari bawahnya ada pendekatan, dari atasnya ada pendekatan. Kalau kita berharap mindsetnya berubah dulu baru semuanya akan berjalan, itu lama. Kayak Bro Efrata kalau misalnya ditaruh di Jepang atau di Singapura pasti takut loh nyebrang sembarangan. Di Australia gitu ya, takut kan nyebrang sembarangan. Begitu kembali lagi ke Pancoran dia nyebrang lagi sembarangan. Karena apa? Karena kita di sana sistemnya emang sudah membuat orang tuh nggak memungkinkan gitu. Jadi kita bikinlah nudging gitu ya, batasan-batasan supaya orang tuh akan following the system gitu. Nanti lama-lama orang jadi biasa juga. Allah bisa karena biasa kalau kata orang Sumatera. Kurang lebih gitu. Jadi kalau bicara assessmentnya ada assessmentnya juga, dan tentu segala sesuatunya harus bisa terukur gitu. Tapi mungkin assessmentnya bisa kita bahas secara terpisah karena itu toolsnya yang lebih spesifik gitu ya. Iya, wah luar biasa. Ini udah perumpamaannya tuh kena banget gitu ya sih. Terima kasih nih atas tanggapannya. Semoga terjawab ya untuk Pak Tali Taat. Kemudian ada dari Pak Krisnov, selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak. Pak Aris Barkah, Pak Halo Subur. Pak Aris. Iya Pak, oh ya kenal ya mungkin Bu Sisalin. Oke, ada Pak Subur Riyadi, kemudian Pak Toto Robandio, kemudian Pak Devnil. Terima kasih sudah hadir ya teman-teman semua malam hari ini. Nah ini ada pertanyaan untuk Sisalin dari Pak Devnil. Seberapa besar kontribusi supervisor atau manajer dalam membangun small team yang produktif? Nah, ini mungkin besar bisa. banget. Besar banget. Tadi ya, kalau kita lihat di dalam agile team, salah satunya kan kita harus kita berharap mereka melakukan inovasi. Maka kita sebagai middle manager, kita sebagai manager, kita sebagai leader, mau posisinya mid ataupun top, kita harus memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bereksperimen. Kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk bisa berkomunikasi secara baik. Kita harus memberikan environment yang egaliter. Kita harus encouraging mereka untuk jadi pribadi yang punya growth mindset, dan kitanya sendiri juga punya cara memandang kita kepada teman-teman ini tidak lagi sebagai sosok-sosok yang harus diberi perintah, bahwa anak buah kita adalah orang-orang yang harus diberi perintah. Enggak, semua orang itu punya, everybody is resourceful kok. Mereka ada di situ, udah diseleksi sama company, pasti punya resource yang berharga kan. Mereka punya aspirasi yang berharga yang kadang-kadang nggak kepikiran sama kita. Tapi kita mungkin menutup channel terhadap aspirasi-aspirasi dari teman-teman itu. Makanya agile leadership itu berkembang menjadi yang namanya servant leadership. Kelola leadership yang lebih melayani, lebih mengayomi, lebih mengakomodir, menjadi facilitator bagi teman-teman ini untuk berkarya gitu, untuk bertumbuh. Kurang lebih seperti itu sih. Justru perannya sangat besar banget di situ. Oh iya, luar biasa sekali. Dan servant leadership servant leadership ya, ini lagi happening ya sekarang ini Sisalin. Ya luar biasa. Ini bisa browsing nih nanti lanjutannya nih oleh Pak Devnil. Ya, semoga terjawab Pak Devnil. Kemudian dari Pak Suryo Prasetya ada pertanyaan nih. Apabila di dalam organisasi sudah terbiasa muncul invitation meeting online mendadak dan para invitee mayoritas bisa hadir, apakah hal ini petanda organisasi sudah agile? Nah, ini mungkin agak sedikit curhat nih Pak Suryo. Agak sedikit curhat ya. Iya. Tadi kalau kita lihat yang namanya agile itu kan disiplin. Jadi
salah satu dari disiplin agile itu, metodologi agile itu sangat menjaga cadence. Cadence itu ritme gitu ya. Kalau kita meetingnya tiap jam 9 tiap hari di ruangan meeting A, maka kita akan meeting di situ terus. Kenapa? Karena uncertainty kita udah terlalu banyak. Jangan dibikin lah yang hal-hal yang kita bisa certain, kan jadi lebih uncertain. Jadi jangan jadi beban orang supaya, aduh hari ini meetingnya jam berapa ya? Hari ini meetingnya di mana ya? Hal-hal yang bisa kita simplified dengan membuat cadence, kita bikin cadence-nya gitu. Jadi energi kita nggak kebuang-buang untuk mikirin uncertainty akibat meeting, jadwal meeting gitu. Justru kekeliruan besar kalau membuat meeting tiba-tiba. Artinya ada sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik sebelumnya. Ingat ya, tadi agile bukan berarti no plan gitu. Ya, wah, ini semoga terjawab Pak Suryo. Kemudian dari Pak Suburyadi, organisasi apa harus benar-benar memakai prinsip yang rasional dalam operasionalnya agar bisa berhasil? Nah, ini organisasi apa ya kira-kira untuk dari pertanyaan Pak Suburyadi? Mungkin tanggapannya, Sis Alin? Nih saya baca intonasinya itu beda nih. Organisasi apa harus benar-benar memakai prinsip yang rasional? Gitu bukan sih, Bro? Iya, kayaknya komanya saya beda ya bacanya. Oke, ya. Apa harus benar-benar? Mungkin lebih benar ini ya dari Sis Alin. Silakan nih Sis Alin. Ya, saya coba tafsirkan yang kedua ya, Pak Subur, nanti tolong dikoreksi kalau keliru. Iya betul Pak, harus memakai prinsip yang rasional. Kalau enggak, organisasi kita akan berjalan secara irasional. Itu sangat sulit ya Pak ya dikontrol. Ketika kita melakukan managing is about doing something yang kita bisa kontrol dan kita bisa measure gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak rasional, maka kita sedang memperbesar ambiguity kita sendiri. Dunia ini udah memberikan kita ambiguity yang luar biasa besar, memberikan kita kondisi VUCA yang luar biasa besar. Jadi kita jangan memberikan VUCA tambahan gitu sama kehidupan kita dengan pendekatan yang tidak rasional. Kurang lebih gitu sih. Iya, oke. Terima kasih. Semoga terjawab ya untuk Pak Subur. Kemudian Pak Devnil, materi Sis Alin daging semua. Oh iya, nggak ada lemak, nggak ada waste-nya ini ya Pak Devnil ya. Kemudian dari Pak Meiko, Porsche juga nggak ada karburator. Oh iya, adanya gladiator Pak sekarang. Yang penting or juga belakangnya. Oke, kemudian dari Pak Fajaris, Sis Alin, dari 4 tipe kuadran organisasi, metode yang paling efektif untuk menjadi agile organisasi? Oh ya, ini mungkin yang tadi di slide itu ya, Sis Alin. Yang mana yang kira-kira yang efektif? Tadi kalau nggak salah warnanya saya kasih warna biru deh. Jadi yang kuadran kanan atas itu adalah agile organization tadi ya. Dia lincah tapi resilience. Jadi dia bukan. Jadi kalau kayak rotan ya Pak, lentur, nggak mudah patah tapi mudah dibengkok-bengkokkan, tapi dia kuat gitu menghadapi cobaan. Nah itu nanti ada di slide kok ya Pak Fajaris. Jadi Ya, nanti slide juga akan kita bagikan bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran ya. Jadi akan di email ke email masing-masing. Nah kemudian dari Pak Eko Wahyudi, bagaimana menilai organisasi sudah agile atau belum? Nah ini agile ya, bukan agile ya. Jadi sudah agile atau belum? Bagaimana nih cara cepat untuk menilai organisasinya nih? Menarik juga. Ada banyak. Jadi implikasi bisnis dari agility itu ada macam-macam. Pertama adalah responding ke kecepatan untuk ke market. Kemudian kalau di level employee engagement-nya, kemudian speed dalam pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa variabel, mungkin sekitar 9 variabel ya untuk mengukur implikasi dari agile organization ini. Jadi ada bisnis objektif yang harus terpenuhi di situ, gitu. Iya. Ya, ini semoga terjawab ya untuk Pak Eko. Kemudian ini kita elaborasi mungkin di grup ya, karena ada cukup banyak variabelnya. Ya, nah ini nanti kita bisa, mengingatkan kembali, Sis Alin juga bersedia untuk hadir di IPC ya, grup WhatsApp Indonesia Professional Circle. Jadi teman-teman dalam 1 minggu ke depan nanti Sis Alin ada di grup belajar kita. Jadi kalau yang berminat untuk join ke grup belajar Indonesia Professional Circle, silakan ditik yes ingin bergabung ke grup WA tersebut ya. Jadi nanti di teman-teman pada saat pendaftaran akan di-add ke grup WA dan ada Sis Alin di sana. Kita lanjutkan tanya jawabnya bisa di sana juga ya kalau ada yang belum jelas nih. Dan mungkin kita akan lihat lagi beberapa pertanyaan ya Sis Alin. Ya, silakan. Renghat Marbun, Pak Renghat ya. Apa alat untuk mengontrol perusahaan yang sudah menerapkan agile agar tidak cepat saja dalam merespon perubahan tapi tetap efisien
dan profit. Nah ini ingin ada tanggapannya nih, terutama untuk profit ya mungkin si Salin. Iya, betul. Ya, bagaimanapun juga salah satu tujuan company itu adalah menjadi profit tentu ya. Kita pun serving our customer agar kita bisa memperoleh profit kan sebenarnya. Jadi bukan do it for free gitu. Kalau iya kan berarti kita sebenarnya lagi bikin badan sosial ya, kurang lebihnya. Nah, memang harus profitability itu adalah salah satu parameter bisnis implikasi yang diukur dari sebuah agile organization. Nah, akan tetapi kalau bicara efisiensi, apakah agile organization ini bicara efisiensi? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak jadi lebih murah dari organisasi sebelumnya, tapi bisa jadi profitnya jadi lebih besar. Di dalam agile organisasi yang dilakukan adalah efektif mencapai purpose. Kita sampai ke Bandung. Dengan kita sampai ke Bandung lebih cepat, apakah memberikan added value atau enggak? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jadi hati-hati dengan kata-kata efisiensi ini. Kadang-kadang kita bicara mengenai efisiensi, cutting cost di segala sisi, akhirnya kita nggak dapat target profit yang diharapkan. Untuk mencapai target profit yang diharapkan, mungkin kita harus invest more sebenarnya kan. Antara efektivitas sama efisiensi ini adalah dua hal yang harus benar-benar dilihat dengan baik gitu. Jangan sampai keputusan untuk melakukan efisiensi malah mengkhianati purpose kita gitu kurang lebih. Ya, semoga terjawab Pak Rehat. Kemudian Pak Aris Barka, halo Sis Alin dari Pak Aris. Kemudian teman lari. iya, terima kasih udah hadir Pak Aris malam ini. Kemudian dari Pak Talita, apakah organisasi yang sudah agile tetap memiliki resiko sementara keefektifan dan efisiensi sudah ada dalam organisasi tersebut? Ya mungkin tadi udah sempat dibahas ya dari Pak Talita, nanti bisa dilanjutkan lagi Pak kalau misalnya ada pertanyaan. Kemudian dari Pak Devnil, kalau CEO belum punya mindset agile, bagaimana probability-nya probability organisasi bisa agile? Nah ini, dari atas belum agile, bisa nggak nih kira-kira si Salin? Yang menarik agile ini sebenarnya gerakan yang berawal dari akar rumput ya, dari bawah, bukan dari atas. Jadi berawal dari orang-orang IT kan sebenarnya. Ketika kita bisa membuktikan bahwa bahwa dengan cara kerja kita ini menjadi lebih baik outcome-nya, output-nya, maka itu akan menjadi sebuah bukti bahwa ini layak untuk dijalankan di organisasi secara lebih besar lagi. Jadi tadi ya, nggak gampang ngerubah mindset itu, apalagi mindset CEO. Bagaimanapun mereka itu adalah orang-orang yang sampai di sana akibat sebuah perjalanan, ada tacit knowledge yang ada wisdom yang mereka miliki juga gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksa, ngerubah mindset itu nggak bisa dipaksa, tapi kita bisa bikin piloting. Saya beberapa kali ketemu tim yang kayak gitu, akhirnya ya udah kalau diberi kesempatan untuk doing piloting, ya udah piloting aja satu tim misalnya ya, menjalankan agile secara disiplin, tim yang lain biarin dulu, kemudian lihat outputnya kayak gimana, lebih baik atau enggak. Kalau nggak lebih baik ya mungkin culture Anda memang nggak di sana gitu. Tapi kalau misalnya lebih baik, oke, kita bisa replikasi ini di tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingat sekali lagi, agile jangan ditembakin, ini bukan peluru buat nembak segala masalah. Kalau misalnya teman-teman punya restoran ini bagaimanapun juga punya standar operasional untuk melayani tamunya, ada menu-menu yang udah standar, itu adalah business as usual. Teman-teman udah punya SOP-nya. Tapi di lain pihak juga teman-teman perlu berinovasi terus tentang menu yang baru, kemudian layanan yang baru di restoran ini, bisa pemesanan dengan mode online atau dan seterusnya gitu ya. Ini ada sisi inovasinya. Jadi organisasi itu selalu bercabang dua kan, antara menemukan inovasi, berpikir untuk horizon 2 dan 3, serta berpikir untuk business as usual hari ini. Nah, yang hari ini kalau udah punya SOP-nya, udah punya standarnya, udah efisien, jalanin di situ. Yang bicara inovasi inilah yang bicara agile gitu, kurang lebihnya. Ya, jadi itu jawabannya. Kemudian ya Pak Devnil semoga terjawab Pak. Kemudian dari Pak Riko, apakah ada tool atau aplikasi dalam menjalankan atau menjadi agile organization? Tadi sempat dibahas ya untuk Pak Riko. Toolsnya ada, aplikasinya juga nanti bisa hubungi
tim dari Better Co dan juga langsung dari Sis Alin ada di grup IPC. Kalau misalnya masih penasaran, lanjutkan Pak di grup WhatsApp. Untuk tools ada nanti bisa di-sharing. Nah, kemudian dari Pak Mas Andi Riwan. Terima kasih Mbak Alin, sangat bermanfaat. Mau minta pandangan terkait double helix. Pada level eksekutif seperti apa adopsi double helix ya Mbak? Apa adanya CEO dan vCEO merupakan pembagiannya. Nah, itu tadi sempat disinggung ya untuk double helix. Mungkin bisa tanggapannya sedikit. Oke. Kalau CEO dan vCEO ini vice CEO ya, deputi ya biasanya ya. Ini kalau banyak juga di organisasi-organisasi lama gitu ya, traditional organization. Saya kan kurang lebih udah 13 tahun nih ngurusin organisasi. Jadi ini tipikal banget ya, ada deputi direktur kayak gitu-gitu tuh. Biasanya kalau di organisasi lama nggak begitu sih Pak. CEO itu urusan keluar, biasanya deputi ini urusan ke dalam, tapi tetap operasional dua-duanya gitu. Nah, supaya ada double helix ini dibagi, ya memang harus clear responsibility-nya di state di dalam matrix of accountability bahwa ini loh tugasnya. Cuma si level itu nggak bisa bekerja kayak gitu. Jadi kalau tadi mengenai agile in leadership level sama agility di team level itu dua hal yang agak berbeda. Kalau team level itu bisa bekerja dalam Scrum. Sementara leadership level bukan semata-mata 100% bekerja seperti Scrum team. Enggak. Yang harus mereka buat adalah sistem yang mengenable organisasi untuk bergerak secara agile. Karena tadi ya, yang namanya C-level, C-team itu harus mikirin horizon hari ini dan juga horizon jangka menengah dan jangka panjang. Jadi bukan di situ ranahnya. Itu bahasannya berbeda lagi sih, agility in leadership tuh biasanya. Tapi kalau misalnya apakah CEO dan vCEO itu double helix, typically tidak seperti itu. Di dalam organisasi biasanya itu lebih ke internal sama eksternal aja. Tapi bukan internal berarti people only, enggak. Ya. Jadi CEO dan vCEO harus satu helix ya. Iya, kita akan batasi sampai 2 pertanyaan lagi ya, teman-teman. Jadi kita akan tutup dengan Pak Reinhard Marbun dan Pak Ongki. Nah, kemudian Pak Reinhard Marbun bertanya mengenai apakah penerapan KPI masih applicable untuk perusahaan yang sudah agile. Nah ini, apakah kalau udah agile nggak ada KPI-nya gitu, Sis Alin? Ada. Di dalam OKR pun ada KPI-nya. Tapi bagaimana KPI ini disusun gitu ya. Bagaimana kita memandang performance management. Performance management bukan lagi hal yang dipakai untuk hitung-hitungan bonus. Bukan dipakai untuk bagi-bagi insentif gitu ya. Performance management itu benar-benar dipakai managing for performance, bukan accounting for performance. Bukan ngitung gitu. Dan pola pikir mengenai performance manajemennya ini sudah sangat berubah. Bukan gini, kalau misalnya di dalam agile organization, di dalam tradisional dulu deh, kalau di dalam tradisional organization banyak pihak akan takut salah. Dan kalau melakukan kesalahan gimana caranya biar nggak ketahuan. Padahal agile organization itu yang paling berharga adalah belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, bagaimana sistemnya supaya orang di-encourage bilang bahwa ini gue salah. Dan gimana cara memperbaikinya. Nah itu kan mindset yang berbeda. Kalau dengan sistem pola pikir KPI dan performance management yang lama, kesalahan itu artinya bonus Anda berkurang. Maka kita nggak akan pernah belajar dari kesalahan. Jadi jadikanlah performance management ini adalah tools untuk managing for performance. Oleh karena itu di banyak agile organization, pola penghargaannya juga udah enggak scrutinize per individu lagi. Si A lebih perform dari si B, enggak. Tapi kan tadi ya, di dalam agile organization kita work in a small team. Jadi tim ini bekerja dengan baik atau enggak, dinamika di dalam timnya bagus atau enggak. Supaya timnya bekerja dengan baik, tentu mereka harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan terbuka tentang kesalahan yang dibuat. Jadi kedepannya remunerasi itu akan bergerak ke arah yang berbeda, nggak lagi kayak sekarang. Jadi ini masa depan HR juga akan berubah sih gitu. Jadi KPI ada, tapi cara kita memandang KPI, cara kita setting KPI itu yang berbeda.
Ya ada sedikit perbedaan ya, nanti Pak Reinhard bisa lebih jelasnya kita lanjutkan nanti di grup WhatsApp. Kemudian terakhir dari Pak Ongki Mahindra, berdasarkan pengalaman Mbak Alin, apa yang membuat Scrum approach ini gagal diaplikasikan di sebuah perusahaan? Nah nih, apa kira-kira kalau dari pengalaman nih si Salin? Atau karena mungkin timnya nggak butuh Scrum. Kan tadi saya bilang nggak semua tim harus diajalkan, nggak semua agile harus di-Scrumkan. Jadi kalau timnya arahnya ke arah inovasi memang harus agile team, dan metodologinya bisa jadi bukan Scrum aja yang harus dipakai, bisa jadi harus pakai metode yang lain. Kedua, kalaupun dia pakai Scrum memang harus pakai Scrum, disiplin nggak? Nah, untuk mendisiplinkan menjalankan ini itu perlunya agile coach itu di situ, posisi agile coach. Karena agile coach ini yang akan jagain ini boleh, ini nggak boleh. Ini kamu harusnya seperti ini, menjaga mereka untuk melakukan ritual itu dengan benar, baik, dan akhirnya mereka masing-masing memperoleh insight, oh pantesan saya disuruh daily stand up, oh pantesan kita kalau review sama retro harus kayak gini, kurang lebih kayak gitu. Jadi karena si Scrum-nya itu sendiri juga nggak dijalankan dengan baik. Bukan berarti kita, Scrum itu sekarang kan udah berubah jadi less preskriptif. Kalau dulu tuh udah kayak harus A, harus B, harus C. Kalau sekarang benar-benar guidance gitu, Anda bisa bergerak sedikit di antara guidance. Kalau guidance itu kan ada garis lebar, kita boleh jalan-jalan gitu ya. Beda sama garis lurus, kita harus benar-benar ngikutin garis lurus. Kalau sekarang kan lebih guidance gitu. Nah, teman-teman juga punya kebebasan di situ, tapi guidance ini diikutin dengan baik atau enggak. Salah satu contohnya ya, di banyak perusahaan itu, Balin saya ngerangkep nih product owner sama Scrum Master. Kan itu udah menyalahi kaidahnya tadi ya, si double helix. Kita kan mau mencoba memisahkan itu. Nah, ini dirangkap, ya udah bubar lagi gitu loh. Ya, jadi mungkin kurang paham filosofinya kayak gitu sih. Jadi pertama berangkat dulu dari tujuan kenapa kita harus agile, tim mana yang harus diajalkan, metodologi mana yang harus dipakai, kemudian metodologi ini gimana cara makainya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, terima kasih banyak. Wah, ini sangat komprehensif dan teman-teman semoga banyak belajar langsung ya dari Sis Alin. Dan sebagai penutup kita akan sapa teman-teman kita, Pak Mas Adi, Pak Meiko, Rizka Ardita, Suburyadi, Nur Sakti Niko. Bener Pak, rasional harus ada hati, betul banget. Rasional harus ada hati, iya dari Pak Subur ya. Kemudian Aris Barka dan Clara Pradipta. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah hadir pada malam hari ini dan kita akan masuk ke closing statement dan dari key takeaways ya dari Sis Alin mungkin bisa menyampaikan apa sih yang sudah menjadi key takeaways pada malam hari ini dan juga closing statement. Silakan Sis Alin. Baik, terima kasih atas kehadiran, perhatiannya dari teman-teman semua. Jadi kalau dari saya, agile is only one tool on your belt gitu. Jadi itu salah satu tools kita dalam memanage organisasi, pakai dengan cara yang baik, bahwa memang benar itu harus dipakai. Nggak semua hal harus diajalkan, nggak semua agile harus di-scrumkan. Tadi ingat ya, karena banyak banget pilihannya. Dan ketika kita sudah memilih suatu metodologi, kita lakukan itu secara disiplin. Gitu. Kemudian pelajaran paling berharga dari agile adalah bagaimana kita memperoleh feedback secepat-cepatnya dari customer dan juga kita memperbaiki diri dari kesalahan dari feedback yang sudah kita buat. Itu luar biasa karena saya pakai itu juga buat diri sendiri, jadi agile secara personal gitu ya, nggak cuma secara organisasi, dan semoga dengan cara itu kita bisa bertumbuh dengan lebih cepat gitu sih kurang lebih. Ya, wah luar biasa. Terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini dan terima kasih juga nanti akan bergabung di grup WhatsApp IPC Indonesia Professional Circle ya Sis Alin. Dan terima kasih banyak dan selamat malam serta salam sehat selalu. Mungkin kita tos dulu ya sebelum kita pulang. Bagaimana tos dulu? Gimana? Ngadepnya mana? Benar. Oh salah. Gimana? Tos. Tangannya. Bentar. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih banyak Sis Alin. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, itu teman-teman Agile Organization ya. Jadi teman-teman sahabat Enabling Supply Chain Management, kita perlu belajar banyak mengenai hal-hal yang baru dan juga sahabat dari Indonesia Professional Circle, kita akan semakin profesional di dalam pekerjaan kita masing-masing. Dan saya Efrata undur diri dan mengucapkan selamat malam serta salam sehat selalu serta sampai jumpa lagi di lain topik dan kesempatan dari channel ESCM Indonesia. Terima kasih.